Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari, kelompok 5 eee, mau mepresentasikan mengenai identifikasi permasalahan DAS, yaitu DAS Serang. Nah, untuk anggota kelompok sendiri ada, Vera Sherara Yolanda, ada saya sendiri, Omning Zedra Matillah, ada Friska Diah Savitri, dan ada Bella Setia Ginanti. Oke. Nah, untuk, DAS Serang sendiri, DAS Serang ini sendiri ini merupakan berada, di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, daerah aliran Sungai Serang ini dimulai dari hulu sungai di daerah Jatimulyo sampai ke daerah hilir, yaitu, di Pantai Klakah. Nah, untuk daerah aliran Sungai Serang sendiri memiliki luas das 280 kilometer persegi dengan panjang sungai utama yaitu 28 kilometer. Nah, di samping ini ada, gambar petanya ya, mengenai das Serang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada curah hujan tertinggi setiap pos di das Serang, yaitu ada, setelah kita masukkan datanya, kita mendapatkan 6 pos yang masuk di das Serang. Nah, yaitu ada yang pertama ada pos Winalung dengan curah hujan tertinggi yaitu 129 pada, 28 Januari. Terus untuk pos Berugenjang, itu terdapat curah hujan yang paling tinggi, senilai 71 sama di tanggal 28 Januari, dan untuk pos Dampil itu terdapat curah hujan tertinggi 89 pada tanggal 23 Maret. Terus ada lagi pos Sidoarjo, Mese, itu didapatkan, curah hujan tertinggi 89 pada tanggal 23 Maret juga. Dan ada pos Kedungwaru, itu didapatkan 66, untuk curah hujan tertinggi di tanggal 18 Desember. Dan ada pos Tempuan senilai 74 untuk, curah hujan tertinggi pada 8, Februari. Nah, berikut merupakan, peta ya, maksudnya peta, eee, stasiun atau pos, di dalam das Serang sendiri. Nah, untuk pos Wilalung dan pos Berugenjang ini, berada di kabupaten, untuk Wilalung di Kabupaten Kudus, dan untuk Berugenjang ini di perbatasan antara, Kudus dan, Purwodadi. Nah, untuk pos Dampil sendiri sama pos Sidoarjo, Nglese, terus, pos Tempuran dan pos Kedungwaru itu berada di, Blora. Nah, yang selanjutnya yaitu, ada kejadian bencana di das Serang, yaitu, yang pertama itu di lokasi Desa Gedang Alas, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Koordinatnya, latitude dan longitudenya seperti yang, di layar. Nah, untuk kasusnya sendiri itu, kekeringan. Nah, dari asumsi kelompok kami, itu penyebabnya secara geologi itu wilayahnya disusun oleh batuan impermeable atau, tidak bisa bersifat sebagai akuifer, sehingga daerah ini tuh merupakan daerah dengan air tanah yang, langka. Nah, kejadian ini di tahun 2019. Nah, sumber berita yang kami ambil itu, ada ayusemarang.com. Terus lokasi kejadian bencana yang kedua, itu ada di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, masih satu, kecamatan di Kabupaten Demak. Kasusnya juga sama, ini kekeringan dan, asumsinya itu, secara geologi ini tuh sama, merupakan wilayah yang disusun oleh batuan impermeable atau tidak bersifat sebagai akuifer, sehingga daerah ini tuh merupakan daerah yang air tanahnya langka. Nah, kejadiannya sama ini di 2019 dan sumber yang kita ambil juga, sama di ayusemarang.com. Kemudian melanjutkan yang telah teman saya sampaikan,
mengenai kejadian bencana di Daserang. Untuk lokasi ketiga yaitu di Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, dengan kasus kejadian yaitu kekeringan, dan asumsi dari penyebab kekeringan di Kecamatan Banjarjo tersebut menurut kelompok kami adalah karena merupakan daerah dataran rendah dan sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan perbukitan batu kapur. Kejadian ini terjadi pada 5 Agustus tahun 2020 dan kasus ini kita bersumber dari data.com. Kemudian lokasi selanjutnya yaitu lokasi keempat, berlokasi di Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Masih sama, yaitu kasusnya adalah kekeringan dengan asumsi penyebab yaitu sumber air sumur sedikit dan sebagian sudah mengering. Kondisi geologi dan struktur tanahnya merupakan dataran aluvial, yaitu tersusun atas endapan lumpur. Kejadian ini terjadi pada tahun 2020 dan berita ini diambil dari republika.co.id. Kemudian kejadian kelima yaitu berlokasi di Desa Ngareng, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, dengan kasus yaitu kebanjiran. Asumsi dari kebanjiran di Desa Ngareng ini karena curah hujan yang tinggi sehingga Sungai Bengawan Solo meluap. Terjadi pada tanggal 9 Januari 2021 dan bersumber dari tagar.id. Kemudian lokasi selanjutnya, lokasi ke-6 yaitu di Desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Kasusnya yaitu kasus kebanjiran dan asumsi dari kelompok kami yaitu curah hujan tinggi sehingga Sungai Wulan tidak bisa menampung air sehingga airnya meluap. Kejadian ini terjadi pada tanggal 3 Februari 2021 dan berita ini diambil dari detik.com. Selanjutnya, kejadian bencana di Daserang ke-7 yaitu berlokasi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, dengan kasus kebanjiran dan asumsi dari penyebab kebanjiran ini adalah kiriman air dari hulu Gunung Ungaran dan sungai yang meluap akibat terjadinya sedimentasi, penyempitan, dan penumpukan sampah dan tanggul yang kritis. Jadi kebanjiran ini terjadi pada tahun 2021 dan berita ini diambil dari Detik News. Kejadian bencana ke-8 yaitu berlokasi di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Kasus yang terjadi adalah kebanjiran dan asumsi penyebab dari terjadinya kebanjiran ini yaitu luapan Sungai Wulan dan Sungai Juwana. Kejadian kebanjiran di Kecamatan Undaan terjadi pada tanggal 11 Februari 2021 dan berita ini diambil dari sumber regional kompas.com. Kemudian ada kejadian bencana ke-9 yaitu berlokasi di Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Pada Kecamatan Tawangharjo terjadi kasus kekeringan yang diasumsikan disebabkan oleh karena kawasan tersebut merupakan kawasan perbukitan batu kapur. Kejadian ini terjadi pada tanggal 17 September 2020 dan berita ini diambil dari sumber solopos.com. Dan kejadian bencana terakhir di Daserang yaitu berlokasi di Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali dengan kasus yang terjadi yaitu kebanjiran. Asumsi dari
terjadinya kebanjiran ini yaitu curah hujan tinggi yang mengakibatkan sungai Pengkol meluap. Tanggal terjadinya kejadian ini yaitu pada tanggal 9 Januari 2021 dan berita ini diambil dari sumber boyolali.co.id. Selanjutnya yang C yaitu penutupan lahan das serang, di mana di das serang ini penutup lahannya ini bermacam-macam, dari mulai bangunan, danau, hutan, kebun, ladang, perkebunan, sawah, kemudian tambak, terminal, stadion, stasiun, waduk, dan lainnya. Nah, untuk penutupan lahan das serang sendiri ini, untuk data yang diberikan oleh Patrida yaitu luas masih berbentuk luas hektar. Nah, maka dari itu luas dari hektar per masing-masing penutup lahan ini dijumlah atau dijumlah semuanya, kemudian akan dikonvers ke kilometer persegi, di mana total dari keseluruhan luas penutupan lahan di das serang yaitu sebanyak 4.008,89 km persegi, karena sudah dikonvers dari hektar ke kilometer persegi. Next. Kemudian setelah itu kita juga menghitung debit puncak di das serang. Nah, untuk penutup lahannya tadi sudah dikonvers ke luas kilometer persegi per masing-masing penutup lahannya. Kemudian kita klasifikasikan, kemudian diketahui harga C-nya dengan harga C-nya per klasifikasian tersebut. Kemudian kita mencari juga koefisien aliran permukaannya dengan mengkalikan luas dari penutupan lahan di das serang yang sudah satuannya kilometer persegi dikali harga C dengan masing-masing koefisien aliran permukaan sesuai dengan penutupan lahan masing-masing di das serang. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada luas das serang. Sebelum menentukan debit puncak das, kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa luas das serang. Luas das serang dalam satuan hektar yaitu 4.089,00 hektar. Kemudian dirubah menjadi kilometer persegi menjadi 4.008,89 km persegi. Next. Kemudian kita juga perlu menentukan intensitas curah hujan das serang. Dalam das serang, pos yang termasuk ke dalam das serang yaitu ada pos tempuran dengan intensitas curah hujan 16,8529 mm per jam. Kemudian yang kedua ada pos Kedung Waru dengan intensitas curah hujan 8,3909 mm per jam. Kemudian ada pos Wilalung dengan intensitas curah hujan yaitu 19,1386 mm per jam. Kemudian ada pos Beru Genjang dengan intensitas curah hujan yaitu 21,5974 mm per jam. Kemudian ada pos Dampil dengan intensitas curah hujan 21,8656 mm per jam. Yang terakhir ada pos Sidorejo Nglese dengan intensitas curah hujan 17,0625 mm per jam. Kemudian hasil intensitas curah hujan ditotal dengan perolehan 104,9079
9 mm per jam dan di rata-rata menjadi 17,48465 mm per jam. Next. Kemudian, dalam menghitung debit puncak dengan rumus Q sama dengan 0,00278 dikali C dikali I dikali A, Q sama dengan 0,00278 dikali 501,8527 kali 17,48465 kali 4008,89 dengan perolehan 97790,9 meter kubik per dt, sehingga debit puncak Das Serang yang diperoleh yaitu 97.790,9 meter kubik per dt. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.